Jangan disangka kalau kita ini terpuruk sebagai rakyat lantas kita benar-benar akan mengalami kehancuran. Siapa tahu Anda memang dimasukin hutan umur 9 tahun itu. Anda masih kecil, demokrasinya masih belajar, Anda tidak diperhatikan, Anda menjadi orang yang sakti dan tangguh. Dan memang tidak ada orang yang melebihi ketangguhan Anda semua ini. Di seluruh dunia. Wes, tangguh pol, udah. Apa yang dilakukan Leonidas dengan 300 prajuritnya melawan 10.000 itu sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah dengan perang Badar. Karena dia akan diserbu oleh 2.500 pasukannya Abu Jahal, sekutu, padahal pasukannya Rasulullah cuma 300 juga. Ya, 300 juga. Maka nomor satu yang dilakukan Rasulullah adalah memilih medan perang. Maka diajak ke 250 km dari Madinah ke Lembah Badar. Dengan dia pilih ruang itu, maka dia bisa atur strateginya. Lawan harus terikat kepada strategi ruang yang diciptakan oleh Rasulullah. Akhirnya Anda tahu menang Rasulullah. Meskipun menangnya itu ya dengan dalam tanda petik diplomasi dan akal-akalan sedikit sama Allah itu. Saya ulang, saya kira yang sudah S2 maknya sudah ngerti inilah. Yang semester awal ini ya. Kan Rasulullah mengatakan gini, ini pasukannya bukan para prajurit bener mas, ini saonone arek lanang lah. Wis pokoknya berangkat kabeh, ayo saya arek angger lanang berangkat wis angger gak wandu wis berangkat wis. Wah, berangkat semua, itu pun sudah mas 200 km, 130 km jalan kaki, panasnya kayak gitu, loyo udah sampai tempat, sampai Badar udah loyo. Pasukan gerak ngene iki. Dikenek ngene iki Rasulullah tiba gitu. Udah bukan pasukan, bukan prajurit, pokoknya saanane. Tapi Rasulullah bilang sama mereka, ya ayyuhan nas innama tunsoruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Wahai pasukan Islam, kalian akan diberi pertolongan oleh Allah, kalian akan diberi kemenangan oleh Allah, dan kalian akan diberi rizki oleh Allah. Tetapi tolong tahu, itu bukan karena kalian hebat, tapi karena kalian datang ke sini untuk membela orang-orang yang engkau tinggalkan yang lemah di kampungmu. Jadi kalau Anda berangkat perang dengan membela orang-orang yang lemah, Anda diberi berlipat-lipat kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya menang benar. Ini ngomongnya kan ngawur mas, secara ilmu militer menang yo opo. Panah gak jangkep, tombak gak jangkep, pedang wis putul-putul, ngelawan meriam, ngelawan 3.000 pasukan Abu Jahal, sekutu, Inggris ikut, Jerman ikut, semua ikut. Gimana mau menang? Itu kan penipuan sebenarnya pidatonya Rasulullah. Menang piye? Kalau dilihat sama Hitler, ngawur Kanjeng Nabi, kan gitu kan. Kalau Hitler nonton ya gitu, ya enggak bisa menang. Tapi kan kun fayakun, kan begitu. Kesadaran apa yang kamu pakai? Kalau Allah mengizinkan innallaha balighu amrihi, Allah akan membuatmu mencapai apa yang kamu perlukan. At-Tolak ayat 3. Pas apal. Terus sama Allah dia bilang, lain lagi diplomasinya. Dia akan hatinya tidak diomongkan, hatinya gini, ya sorry ya saya ngomong gitu, ya Allah ya gimana dong, mosok saya tidak kasih semangat mereka, ya di bombong-bombong dikit lah, ya mosok saya bilang, wahai pasukan, tidak mungkin kamu menang, iki mek saanane arek lanang, mustahil, mosok ngono panglima perang, pemimpin apa yuk? Pemimpin harus bilang, engkau akan diberi kemenangan oleh Allah, kan gitu Rasulullah. Seperti Bung Karno. Kita bukan bangsa tempe. Kita adalah bangsa yang digembleng, jatuh, bangun lagi, digembleng, jatuh, bangun lagi, digembleng, jatuh, kelepek. Tidak bangun lagi.
Anek dadang dibanting ping tulus gak iso tangi dangan. Itu ya teman sekalian ya. Terus sama Allah bilang, Allah kan ngerti, nggak usah dia ngomong ya sorry lah Allah ya aku agak bombong-bombong dikit. Tapi saya ikhlas kok. Saya mati ndak apa-apa, Islam kalah ndak apa-apa. Pasukan saya mati semua, seluruh Madinah dikuasai Abu Jahal, saya ikhlas. Ya Allah, udah terserah. Ini apa adanya kayak gini ini. Terserah. Saya udahlah EGP. Kata Rasulullah, asal engkau tidak marah kepadaku, asalkan engkau ridho kepadaku, maka aku menderita tidak masalah, aku mati tidak masalah, Islam hancur di bumi tidak masalah, asalkan orang-orang yang syahid ini engkau cintai. Itu kalimatnya Allah kepada Rasulullah. Kalimatnya Rasulullah kepada Allah, ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Fala la ubali itu artinya gak paten. Jadi sekarang jelas wiritane. Kalau Anda utang gak nyaur-nyaur. Aduh, gak iso dodol apa meneh iki wis. Akhire gak paten. Wis gak paten, wis gak apa-apa. Wis nganut. La ubali. Kan kalau diterjemahkan gak paten. Boleh ndak wiritan bahasa Jawa? Ayo ana sing larang gini. Kalau Betawi gimana kira-kira itu? Kumaha Allah baiklah gitu ya. Emang gua pikirin. Jadi lumayan loh kalau di masjid ada, emang gua pikirin. Asik ya? Wah, dahsyat itu. Bingung majelis ulama. Sesat ini. Emang gua pikirin kok sesat. Aku tidak mau mikir dunia karena aku hanya memikirkan Allah, kok sesat. Bener nggak? Emang Allah studi bahasa Arab sehingga harus ngomong ke Allah dengan bahasa Arab, kecuali dalam sholat. Itu karena kita cinta sama Allah, taat berbahasa Arab dalam sholat. Tapi setelah sholat berdoanya bahasa Betawi tak apa-apa. Kan gitu, dan pakai logatnya, nadanya kayak Madura itu loh. Katanya Rahman Rahim sampai ya. Mosok. Mana Rahmannya? Gusti Allah kate muring-muring ya opo arek iki. Orang Madura itu gak bisa diapa-apain. Bupati itu dikasih gratifikasi itu mau diinterogasi KPK itu marah. Interogasi apa ini? Bapak kan dapat gratifikasi. Siapa yang dapat gratifikasi? Loh, Bapak sebagai bupati. Tidak ada bupati dapat gratifikasi. Yang dapat hadiah ini kiainya. Saya kiai. Dari dulu saya tidak jadi bupati, saya dapat begini. Untuk apa? Mereka menghormati saya tidak sebagai bupati kok. Kalau tidak percaya tanya sama mereka yang ngasih. Gak bisa ditangkap sama Madura. Ya apa? Wong ono iwak lho Mas. Perahu Madura sampai ke Laut Malaysia, ditangkap oleh Malaysia. Anda melanggar teritorial apa? Lu ini perahu sampai masuk ke wilayah Malaysia. Lu saya enggak masuk Malaysia. Saya itu ngejar ikan mujair dari Surabaya. Ikan mujairnya masuk sini saya cari sama. Saya enggak masuk wilayah Malaysia. Sampai kalau nyalakan mujairnya kenapa sih? Masa Madura kalah kabeh. Dodol salah cilik saopel-opel ini regane larang. Wong wedok sing protes terus dari sini dodol sampeyan niku ayu tapi upile sak salak-salak. Madura. Jadi Madura itu saya kira memang Allah menciptakan secara khusus. Loh, coba Anda lihat antropologinya. Loh, apa toh jaraknya sama Surabaya itu 20 kilo, cuman 20 menit.
Kok bahasanya beda banget itu gimana itu? Ya toh Mas? Kan mestinya kan mirip-mirip Surabaya dikit ya. Enggak kok. Cuman mencolot loh kok terus tiba-tiba berbeda. Ini berarti bukan orang asli sini, mesti dari atas taruh di Madura. Alien. Bener gak Mas? Jadi kalau pakai antropopsikologi ya, Surabaya kan keras. Arek-arek Surabaya, Allahu Akbar, kita serbu jenderal apa itu? Malabi, kan keras. Begitu masuk Madura, gimana nih? Strukturnya lain, mana keras mana halus itu. Mestinya kan makin ke sana makin keras tuh Mas. Wong makin Madura kok enggak. Makin ke Sumenep makin halus. Di Bangkalan keras, di Sumenep halus. Tadi kan dari Sumenep. Halus dia. Saking halusnya Mas, kan Madura termasuk Keraton Solo. Kalau dia ditelepon, siapa ini? Oh ini Pak Kubuwono. Oh Pak Kubuwono. Sujud Mas. Padahal telepon sing kalau gak iso ndelok Mas. Sujud. Coba, itu saking dahsyatnya orang Madura. Sujud Mas. Dipikir itu video call. Coba sujud lah. Itu saking yakinnya dia dengan eksistensi masing-masing. Jadi meskipun tidak kelihatan dia tetap sujud kepada raja yang di Solo itu. Ngono Mas Madura kok. Wah, wis iki wah. Saya kira di surga di neraka tidak ada orang Madura. Tergantung lakunya sate di mana. Nek sing senengane mangan sate neraka ya sowan neraka. Ini saya kok kesana ini ngapain aku ini serius ya dari tadi ya. Asem ya. Oke, terakhir. Anda ingat-ingat, jangan disangka kalau kita ini terpuruk sebagai rakyat lantas kita benar-benar akan mengalami kehancuran. Siapa tahu Anda memang dimasukin hutan umur 9 tahun itu. Anda masih kecil, demokrasinya masih belajar, Anda tidak diperhatikan, Anda menjadi orang yang sakti dan tangguh. Dan memang tidak ada orang yang melebihi ketangguhan Anda semua ini. Di seluruh dunia. Wes, tangguh pol udah. Wah, wes. Tangguh itu waduh, dari segala sudut udah. Tangguh, opo iso deh, sembarang iso wis. Sepeda motor dibanting sak minggu tadi. Handphone banting tadi. Ah. Terus Anda nonton film Raid? Raid 2. Anda pelajari karakter Anda di sana. Tadi kan ada perang Badar, ada Leonidas. Itu kalau Jackie Chan atau Jet Li, kalau Anda lihat adegan-adegan di film-film silat, di film-film kungfu, itu kan mereka tidak menghitung tata ruang. Jadi ketika si Wise ini, si Rama ini, tahu dia akan ditawur, akan dipelonco oleh penghuni penjara, dia menciptakan ruang. Dia di kamar mandi supaya nanti diserbunya itu di lorongnya. Dengan lorong itu maka dia tidak bisa ditawur karena ada tembok. Betul nggak? Maka siapa datang sikat sampai 20 orang, rasional nyikatnya itu. Kalau film kungfu kan giliran. Dek, ngenteni, tiba maju gitu. Padahal ruangnya luas, mestinya kan mesti ditawur glek mata. Nah di film Raid enggak, dia bikin lembah Badar itu, bikin terowongan itu Anda lihat, dan itulah ma'iyah. Anda menciptakan ruang ma'iyah ini tidak bisa diapa-apain oleh siapapun. Dan dikagumi para malaikat, memancar cahaya ke sana. Ini ada apa ini di Indonesia? Loh kok Mekah banjir? Kok malah ada cahaya dari tim?
Kan tim tempat orang mabuk biasanya. Lu kok ada cahaya memancar dari sini? Itu ternyata Anda adalah Leonidas yang menciptakan ruang sendiri. Kalau Anda ruang ini setiap Anda melakukan peperangan zaman dengan kesetiaan dan strategi ini, maka Anda akan lihat nanti masa depan. Anda akan menjadi resonansi, Anda akan menjadi gelombang di seluruh Indonesia. Itu terakhir. Ini tak catat yang terakhir mau. Nah sekarang pertanyaannya adalah, mari kita tetap satria tapi menang, kan gitu. Kalau memang harus menang kalah dalam hidup ini. Mojopahit itu teknologi kapalnya luar biasa termasuk Demak. Tapi begitu Portugis datang, mereka diserbu, dirampok terus. Padahal kapalnya kapal dagang, kapal ekspor. Tidak siap untuk perang. Akhirnya mereka karena dirampok sama Portugis terus, akhirnya Mojopahit dan juga kemudian Demak bikin kapal kecil-kecil untuk ekspor beras dan lain-lain, rempah-rempah, tapi dengan kesiapan perang. Jadi teknologi kapal menjadi tidak berkembang secara kebudayaan, karena yang diperlukan adalah kapal-kapal kecil yang semi perang. Dipikirnya nanti akan menang lawan Portugis. Yang mereka lupa adalah Portugis tidak satria, kita satria. Jadi kita mengawal, prajurit itu mengawal kapal-kapal kecil ini siap untuk duel. Portugis nggak mau gini, pakai meriam, duor. Sekarang coba Anda kesadaran lokal. Kalau Anda berkelahi ngelempar, itu jantan nggak? Jantan adalah dep-depan, ayo wis, ayo disiap, ayo. Saya dulu berkelahi gitu, ayo, antem, ayo. Kan nggak mungkin dia ngantem duluan, bisa tahu itu. Ayo, ini jawani damai, ya damai. Ayo, damai. Salaman, lumayan tuh menang nyentak gitu. Saya dulu berkelahi zaman SMA itu sering, tapi tak atur dulu. Busro Mukodas sekretaris saya ketua. Tapi saya bertengkar sama anak Tapak Suci. Wah, kaget, wah Tapak Suci pendekar bener, waduh nek gelut kalah gue. Akhirnya tak atur. Jafnan itu wakil ketua, jadi kami bertiga, Busro, Jafnan sama saya. Bus, nanti saya duel sama Jaudan namanya, anak Tapak Suci. Nanti di dekat jembatan Taman Sari. Pulang sekolah, semua siswa ke situ mau menyaksikan duel. Aku naik sepeda jelek itu, tak buang, sah. Sepatu tak copot. Ayo temen. Wah ini orang kayak gini. Wah gitu. Ketika saya sudah memuncak pura-pura marah, dan itu potensial untuk diantem beneran, Jafnan sama Busro, Nun, kamu kan ketua OSIS, harus memberi contoh yang baik. Nggak boleh berkelahi. Nanti semua siswa jadi berkelahi seperti kamu. Nggak boleh, kamu harus berikan contoh. Ya wes, nek anjane ngono. Gitu Mas. Lumayan, tapi kan aku sudah bentak-bentak dia. Aku sering Mas pakai politik gitu-gitu. Nah jangan sampai saya jadi presiden. Engko tak politiki kayak ngono iku. Apen-apen koyo kendel-kendel padahal ya. Aku kan bal-balan kecil sendiri tapi kan jago Mas. Muangkel karo baike gawet di awake, tak giring setak tendang deyel. Gitu kan kena dia. Lah nggak bisa ngelewatin dia, gede banget ya. Akhirnya dia marah, nantang gue ya. Nantang gue. Terus aku mau, gedene semene nantang jarene. Oh aku cilik, masuk aku nantang kowe, pekok kowe iki. Masuk aku nantang kowe. Piye kowe iki? Tak marah-marahin. Jadi Mas, kalau Anda mau jadi capres, Anda mau jadi apa, ada 3 level kesadaran. Kalau Anda kalah militer, usahakan menang politik. Kalau Anda kalah politik, usahakan menang moral, kan begitu. Tadi kan saya, kalau beneran militer saya kalah. Politik lumayan tidak kalah, moral menang tuh Mas. Kayak iya boleh gagah.
Sayang dilarang karo Busro emang. Ngene gak enak dadi ku tau sisius. Nek gak tak kampling itu menar ini. Kayane padahal rawani aku Mas. Kan lumayan Mas. Indonesia mbok berani beragak gitu ke Amerika gitu loh. Mbok berani ngomong gitu ke Arab Saudi gitu loh. Mosok nganut ae. Dinyek meneng ayo opo arek-arek iki. Gitu loh. Mbok pakai diplomasi sedikit pura-pura marah sama Arab Saudi. Oke, tahun ini tidak ada kuota haji dari Indonesia. Tidak ada berangkat haji, gak taek-taekan. Buana anak ngomong dulu kan Arab ngeredek. Kita ndak berani ngomong gitu padahal pura-pura toh. Kan nanti kan gampang ngeralatnya kan tinggal susun kalimat baru kan gitu. Lah ini ndak pernah ada pembelajaran diplomasi, balaghah, mantik, ndak ada. Lurus semuanya. Lurus bahasanya itu terus. Setiap capres ngomongnya gitu doang. Mbok yang agak nakal sedikit, agak kaya sedikit, agak bikin rakyat tuh adrenalinnya bangkit dikit gitu loh. Ini nggak ada ini. Ngunah-ngunut tok ae. Bosen aku. Gitu loh. Makanya siapa yang menculik Nusantara ini? Siapa yang menculik Nusantara ini? Lambat atau cepat waktunya akan datang. Aku akan ambil, aku akan tebus dengan darah dan perjuangan Maya. Itu tadi gaya di dekat Taman Sari tadi. Oke teman sekalian, alhamdulillah. Mudah-mudahan ketawa Anda bukan ketawa pop, bukan ketawa ringan, bukan ketawa enteng, bukan ketawa dangkal. Ketawa Anda adalah bangkitnya kesadaran baru rohani Anda, akal sehat Anda, dan kebersamaan Anda yang oleh Allah akan tiap hari diakumulasi supaya nanti cukup hitungannya di mata Allah sehingga Anda berhak untuk menebus kembali harga diri Nusantara Raya. Terserah namanya Nuswantoro apa Nusantara apa sakarepmu wis pokoknya kene iki lah gitu kan. Itu ya teman-teman sekalian, kita berdiri bersama-sama yuk.